Berikut ini adalah penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Survei pada auditor yang lulus kuliah ketika masa pandemi COVID-19 dan bekerja di kantor akuntan publik berafiliasi internasional. Saya, Randy Kusumanita, sebagai penulis pertama akan memaparkan penelitian ini. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya pandemi COVID-19 dan menjadi sebuah tantangan. Dan ini pun dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau mengatakan bahwa COVID-19 ini menjadi tantangan terberat bagi para lulusan perguruan tinggi karena berdampak pada bidang ekonomi, sosial, dan politik. Khususnya para lulusan akuntansi, mereka sangat terdampak. Lulusan perguruan tinggi untuk jurusan akuntansi ini menjadi kurang mendapatkan atau adanya keterbatasan dalam penerimaan materi dikarenakan proses belajar yang masih online atau daring. Dan proses daring itu menyebabkan ada beberapa hal yang tidak dapat diterima langsung oleh para lulusan, mulai dari cara praktek atau lab terkait akuntansi, pembelajaran yang tidak bisa secara tatap langsung atau tanya jawab secara langsung dengan tenaga pendidik. Dan ini menjadi tantangan terberat ketika para lulusan tersebut akan bekerja. Selanjutnya, Ketua KPAP menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan terberat bagi para auditor. Biasanya auditor itu mendapatkan bukti audit ketika datang langsung ke klien. Sedangkan di masa pandemi COVID-19 ini, para auditor tidak dapat datang langsung ke klien dan hanya bisa menghubungi secara online atau daring. Artinya, proses audit ini dilakukan secara online. Ketika proses dilakukan secara online, artinya ada keterbatasan untuk melakukan prosedur audit. Sehingga itu menjadi pertanyaan, apakah kualitas audit pun bisa tercapai? Selanjutnya, terkait dengan keberlangsungan usaha perusahaan. Kembali lagi pada masa pandemi COVID-19, sebanyak 55,320% perusahaan tidak mengetahui bagaimana keberlangsungan usaha mereka. Sedangkan sebanyak 25,94% lebih para pengusaha atau pelaku usaha mengetahui bahwa keberlangsungan usaha mereka mungkin akan sekitar lebih dari 3 bulan. Sedangkan 14,58% antara 1 hingga 3 bulan pelaku usaha itu akan atau mengetahui bahwa keberlangsungan usaha mereka mungkin hanya berumur 1 hingga 3 bulan. Sebanyak 4,17% kurang dari 1 bulan pelaku usaha tidak dapat melanjutkan usahanya. Survei ini berdasarkan Badan Pusat Statistik. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, saya ingin mengetahui bagaimana kualitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Mengapa? Karena lulusan akuntansi yang lulus ketika masa COVID-19 itu menerima materi pembelajaran di kampusnya atau di perguruan tingginya itu secara online atau daring, di mana proses tersebut ada keterbatasan untuk metode belajarnya. Yang biasanya dapat berdiskusi langsung dengan dosen, dapat melakukan praktek di laboratorium secara langsung, kini online. Artinya bisa jadi keefektifan dalam penerimaan materi itu berkurang. Maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi auditor selama mengaudit di masa pandemi terhadap kualitas audit suatu perusahaan. Sedangkan untuk kita bicara tinjauan pustaka. Ini kata kompetensi auditor menurut Bray. Ada 3, mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Indikator ini akan menjadi dasar bagi saya sebagai peneliti untuk melakukan penelitian untuk membuat sebuah kuesioner. Untuk kualitas audit, menurut D'Angelo, kualitas audit adalah bagaimana pelayanan atau assurance yang diberikan
oleh kantor akuntan publik ini bisa memberikan hasil yang sesuai dengan kondisi yang ada tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dan kualitas audit ini benar-benar apa adanya. Selanjutnya, hipotesis penelitian inilah tidak ada pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Jadi saya ingin melihat apakah ada pengaruh atau tidaknya kompetensi terhadap kualitas audit. Mengingat kembali lagi bahwa latar belakang dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana kompetensi para lulusan yang lulus ketika masa pandemi COVID-19, di mana mereka mendapatkan metode pembelajaran secara daring, yang artinya ada keterbatasan-keterbatasan dalam proses pembelajarannya. Untuk tahapan penelitian yang akan saya lakukan, tentu saja penelitian ini merupakan metode explanatory, akan melakukan proses survei sebagai data primer, pengumpulan kuesioner, pengujian validitas, normalitas, hingga pengujian hipotesisnya. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas dari seluruh variabel yang ada. Kompetensi dan kualitas audit, semua variabel adalah valid. Untuk pengujian elektabilitas, kompetensi dan kualitas audit mendapatkan hasil yang reliable. Untuk pengujian normalitas, terdapat hasil bahwa signifikannya 0,2000. Artinya data berdistribusi secara normal. Selanjutnya, secara pengujian hipotesis di tabel ANOVA dapat dilihat bahwa signifikansi 0,39% kurang dari 0,05. Artinya, penelitian ini atau pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa ada pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit. Lalu untuk tabel koefisien determinansi dilihat bahwa ada square sebesar 0,41, artinya sebesar 4,1% kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam hasil penelitian ini, kita harus melihat kantor akuntan publik pun harus memahami, mengkaji kembali, dan melihat bagaimana kompetensi para auditor yang lulus di masa pandemi COVID-19 ini. Jika memang berpengaruh, artinya di sini memang sudah ada hasilnya, yaitu 0,39%, lebih kecil dari 0,5%, maka kompetensi ini perlu adanya perhatian khusus dari para kantor akuntan publik khususnya, di mana kompetensi ini harus bisa ditingkatkan kembali bagi para lulusan yang lulus di masa COVID-19. Caranya bagaimana? Para lulusan atau auditor yang lulus ketika masa COVID-19 ini bisa diberikan pelatihan secara khusus terkait audit, terkait ilmu akunting, terkait penugasan di lapangan. Sehingga kualitas audit yang akan didapatkan itu sesuai dengan standar yang berlaku. Mungkin sekian untuk presentasi atas penelitian ini. Sekian, terima kasih.